Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Ciptaning, founder Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Banyak sekali perjalanan spiritual seseorang itu mengalami kegagalan, akan tetapi yang lebih parah lagi adalah mereka tidak menyadari bahwa proses perjalanan spiritual itu yang dia lakukan dengan segala ritual di dalamnya telah gagal atau tidak menemui perkembangan sehingga proses perjalanan spiritual itu tidak mencapai kedewasaan. Sahabatku, meditasi kuantum, spiritual ini adalah sebuah ilmu yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satu yang terpenting di dalam diri kita menjalani proses spiritual atau belajar ilmu spiritual untuk menyempurnakan rohani kita, sehingga kita mampu lebur, mencair, lalu menguap, sehingga menjadi cahaya. Salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lainnya adalah mereka tidak memahami bahwa sesungguhnya ilmu spiritual itu erat hubungannya dengan ketersambungan, terkoneksinya hati kita dengan semesta ini, dan terkoneksinya hati kita dengan para guru, dengan leluhur kita, dan terkoneksinya hati kita dengan Tuhan kita. Berbicara tentang koneksi hati, maka kita membutuhkan seseorang yang kita sebut sebagai guru untuk mengoneksikan atau untuk menyambungkan hati kita kepada semesta, kepada para guru, kepada leluhur, dan kepada Tuhan kita. Sehingga perjalanan spiritual ini tidak bisa ditempuh dengan sendiri, tanpa seorang guru. Karena pada dasarnya kita mudah untuk mengamalkan sesuatu, untuk melakukan ritual sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menyambungkan hati kita di saat kita melakukan ritual itu, sehingga keberkahan daripada leluhur, keberkahan daripada guru, keridhaan daripada semesta ini, dan keridhaan dari Tuhan kita itu kita tidak merasakan ada ketersambungan dengan kolbu kita, dengan rasa kita. Sehingga ritual yang kita lakukan di dalam proses belajar spiritual tadi seperti halnya kita membuang sesuatu di ruang hampa yang kita tidak tahu bagaimana sesuatu yang kita lempar tadi, efeknya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Maka hal yang terpenting di dalam proses perjalanan spiritual adalah bagaimana kita menemukan seorang guru yang tersambung dengan semesta ini, rasa dan hatinya, yang tersambung dengan para guru, leluhur, dan Tuhan semesta alam. Selanjutnya, yang tidak kalah penting di dalam menentukan keberhasilan perjalanan spiritual seseorang itu adalah dia tidak lagi menyelami sesuatu di luar dirinya. Dia tidak lagi menyebut sesuatu yang dia artikan bahwa sesuatu yang dia sebut itu
adalah sesuatu yang terpisah dengan dirinya. Sehingga dia tidak menyelami ke dalam rahasia yang ada di dalam dirinya, menyelami hatinya, sedangkan di dalam diri manusia, disitulah segala sesuatu telah terpenuhi. Disitulah segala sesuatu itu telah mawahid, telah manunggal di dalam dirinya. Misalnya, kita menyebut Allah Allah, atau kita ingin mendekatkan diri kita, ingin bertawajuh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita seringkali di dalam menyebut Allah Allah itu mengartikan, memahami, atau bahkan meyakini bahwa sesuatu yang kita sebut itu adalah ada di luar diri kita. Begitu juga dengan kita menyebut dan mengagungkan nama besar junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita bersolawat dengan tujuan untuk mengagungkan dan bertawajuh kepada Rasulullah, seringkali kita maknai bahwa selawat yang kita lakukan itu adalah untuk sesuatu di luar diri kita, bukan untuk sesuatu di dalam diri kita, di dalam nur Muhammad yang ada di dalam kolbu kita. Sehingga nur inilah yang akan menyambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila seseorang itu ingin memperdalam ilmu spiritual, sehingga spiritualnya mengalami peningkatan, perkembangan yang baik, maka di dalam segala bentuk ritual yang dia lakukan, tidak untuk sesuatu di luar dirinya, dan tidak meyakini bahwa itu untuk sesuatu di luar dirinya, baik zikirnya, sholawatnya, puasanya, kholwatnya, suluknya, meditasinya, dan lain sebagainya. Karena baik itu Allah, baik itu Rasulullah, baik itu para nabi, para wali, para leluhur, dan justru alam semesta ini semuanya terkandung di dalam diri kita. Di saat kita menyebut Allah Allah, kita sedang memuji sifat-sifatnya yang ada di dalam diri kita. Kita sedang memuji namanya yang meliputi nama kita. Kita sedang memuji perbuatannya yang meliputi perbuatan kita. Dan kita sedang memuji zatnya yang meliputi rasa diri kita. Di saat kita menyebut Allah Allah, sesungguhnya kita sedang memuji sifat, asma, perbuatan, dan zatnya yang meliputi diri kita. Apabila kita menyebut Allah Allah dan nama keagungan Allah yang lainnya, dan kita tujukan ke dalam diri kita, dengan demikian sifat kita akan menjadi baik, nama kita akan menjadi baik, menjadi harum, bertambah derajatnya, bertambah keagungannya. Apabila kita menyebut Allah Allah dan kita tujukan ke dalam perbuatan Allah yang ada di dalam diri kita, maka perbuatan kita menjadi baik, menjadi luhur, menjadi adiluhung, menjadi bijaksana yang tanpa batas. Dan apabila kita menyebut Allah Allah, kita tujukan ke dalam sir kita, ke dalam rasa kita yang merupakan zat yang mampu kita saksikan di dalam diri kita, maka rasa ini menjadi luas, menjadi tanpa batas,
dan rasa kita akan mampu meliputi segala sesuatu, meliputi semesta ini, dan meliputi langit yang memayungi semesta ini. Begitu juga di saat kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan solawat itu kita tujukan kepada hakikat diri kita yang di dalamnya ada sifat-sifat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, tablik, amanah, dan fatonah, yang merupakan sifat Rasul, maka sifat kita secara tidak langsung akan mengikuti sifat, akhlak, dan kepribadian daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum melakukan ritual spiritual, apa saja bentuk ritualnya, baik itu kholwat, meditasi, dzikir, sholawat, sholat, dan lain sebagainya, sebaiknya ihsankan dulu. Sebaiknya ihsankan dulu guru-guru kita, alam semesta ini di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kita ihsankan, dan Tuhan pun kita ihsankan di dalam diri kita. Maka kita tidak jauh-jauh keluar diri kita untuk terhubung dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para guru, dengan semesta ini. Cukup kita menyelami diri kita. Niscaya dengan demikian, maka kita akan mudah terkoneksi dan perjalanan spiritual kita akan mencapai kualitas yang lebih baik dan terus berkembang. Cukup sekian. Maka marilah kita tafakuri lagi, kita introspeksi lagi sejauh mana perkembangan spiritual kita. Apakah di dalam proses spiritual yang kita lakukan, yang kita jalani itu dengan segala bentuk ritualnya telah mengantarkan kita kepada pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman spiritual yang selama ini belum pernah kita rasakan, kita alami. Ataukah pernahkah perjalanan spiritual kita mengantarkan diri kita kepada sebuah pertemuan dengan para kekasihnya Allah, dengan para guru-guru kita, ataupun kepada para leluhur kita, ataupun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila proses pertemuan dan pengalaman itu belum kita alami, maka kita perlu mencari guru yang hatinya telah tersambung, sanatnya tersambung, dan kita memperbaiki ritual spiritual kita dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu telah terkandung di dalam diri kita, dan yang kita perlukan adalah penyelaman lebih dalam ke dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.